Halo semuanya. Iya, kita lagi ada di mana nih, Bay? Kita lagi ada di Makam Medelek, daerah Jombang, Jawa Jawa Timur. Ini salah satu makam terangker juga di Indonesia. Jalan tol itu sampai tolnya ngalah, jalan tolnya ngalah. Jadi jalan tolnya agak belok. Banyak minta ya, iya pesugihan lah, apapun Ya, itu bentuknya gitu. Kita sebutnya, kita samain lah pesugihan Ya, gitu. pesugihan. Dia pesugihan tadi atau mungkin minta itu. Nggak tahu itu. Kita coba kali ya, Bro. Kita bakal coba Ini komunikasi. Kita coba duduk di sini, Bro. Oke, Bro. Kok sakit sih? Nggak, maksudnya kan meluruskan. Maksudnya biar orang tahu. Halo semuanya. Halo semuanya dan halo semuanya. Jumpa lagi bersama gue Dul Sidarto Sutejo Ramono Tahu Tempe dan Gue Bayu. Ahai, sebelum kita bermulai, pastinya kita berpantun dahulu. Kepiting mencabit kerang-kerang dicabit ke lubang batu. Pasang kuping biar terang. Iya, kita lagi ada di mana nih, Bay? Kita lagi ada di Makam Medelek, daerah Jombang, Jawa Timur. Ya. Mantap. Ini episode 3 ya. Ini episode 3 kita ya. Mantap sekali. Pokoknya di sini tuh kita berdekatan dengan jalan tol tuh. Ya. Pokoknya berasa deh pokoknya ya. Berasa banget. Iya. Pokoknya gimana nih, Bay? Pokoknya ikutin aja kali ya, Bay. Ikutin aja. Biar paham juga ya kan, di dalam kita langsung explore aja kali ya, Bay. Betul. Biar enak ya. Ya. Tanpa panjang lebar, tanpa lebar panjang. Langsung aja kita explore di PMAM dan Kan main. Yuk. Oke, Bay. Kita sekarang mulai explore ya. Ya. Bismillah dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Di makam Medelek. Medelek. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Medelek apa Mendelek sih? Medelek. Hah? Medelek. Iya, Medelek, makam Medelek. Iya. Medelek. Makam Medelek di sini. Gimana, Bay, menurutmu, Bay? Soalnya di explore kali ini itu kita nanya warga sekitar, itu bisa dibilang hampir banyak yang nggak tahu infonya gitu. Dan memang agak takut juga gitu, takutnya memang ada kesalahan gitu. Makanya kita explore di sini sebenarnya bisa dibilang wah buta banget nih. Buta banget ya. Buta banget nih gitu. Jadi ya kita coba aja lah ya, kita cari tahu lah ya. Iya. Nah, di sini juga kenapa kita kesini karena banyak banget di artikel ini salah satu makam terangker juga di Indonesia. Terangker di Indonesia, ya. Makam Medelek ini. Bahkan katanya itu karena di belakang kita itu tol, jalan tol itu sampai tolnya ngalah, jalan tolnya ngalah. Jadi jalan tolnya agak belok. Nah, Nggak dibangun lurus. nggak dibangun lurus karena ada makam Medelek ini. Kayak gitu. Gitu, sampai kayak gitu. Dan di sini emang banyak banget makamnya ya, Bay. Ini kanan kirinya tuh makam semua, Bro. Iya, namanya tempat pemakaman umum ya. Iya, Bro. Tuh, Bro. Ini ngeri banget sih, sumpah. Tuh, ini kita syuting di makam tuh ini yang kedua kali ya. Sebelumnya itu di makam Hastorenggo. Oh, Hastorenggo, Jogja iya, ya. Nah, ini yang kedua kali. Cuman beda suasananya. Bahkan kan pasti lu juga nggak sekali kan ke makam kan? Benar. Pasti udah pernah gitu. Bener. Jadi dari pertama masuk aja udah kerasa suasananya tuh beda. Ini tuh makam yang beda gitu loh. Menurut lu? Iya, jadi wajar lah kalau misalnya orang bilang ini salah satu tempat makam terangker di Indonesia. Karena begitu masuk aja udah rasanya nggak enak gitu loh. Rasanya berat, panas gitu. Ya mungkin ada cerita-cerita ya di baliknya. Iya, benar-benar setuju sih. Karena memang ya kita juga baru mulai ya, mungkin di dalam kali ya bisa kita cari tahu ya. Soalnya emang bener sih, Bay. Pas gue baru masuk tuh wangi banget. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Wangi-wangi kembang gitu. Bener. Apalagi, Bay, kira-kira, Bay, yang hawanya, ya hawanya itu kerasa banget gitu, kerasa berat banget gitu. Terus juga
ya wajar lah, kayak di makam biasanya tuh banyak kayak pocong gitu kan di ya. sini ya. Kalau berdasarkan informasi yang dikumpulkan ya, kita kumpulkan dari internet itu kayak ini tuh dulu bagian dari lahan kerajaan gitu. Lahan kerajaan. Oke. Kerajaan namanya Medang Kamulan ya. Medang Kamulan. Medang Kamulan. Oke. Itu Iya berdasarkan, coba ditanya deh. Ada yang tahu nggak ya? Enggak itu sih. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Ya apa? Medang Kamulan itu sebenarnya kelihatan juga gitu dari beberapa yang terlihat gitu. Maksudnya aku lihat di sini tuh pasti eranya itu sekitaran kerajaan-kerajaan yang kuno banget gitu loh. Kuno banget tuh. Tua gitu, di sekitar 1000-an awal atau tahun 900-an gitu lah. Iya. Jadi ya itu namanya yang aku dapat sih Medang Kamulan. Terus juga salah satunya kenapa dinamain Medelek ini karena yang di kerajaan ini salah satu yang dihormati namanya Ki Ageng Medelek. Yang dihormatin di sini. Yang dihormatin di sini. Iya, betul gitu. Nah, itu ceritanya kayak gimana? Nggak tahu. Masih berusaha untuk ya. menggali kenapa ini bisa seangker itu gitu. Seangker ini. Iya. Apa kita coba jalan lagi aja? Coba jalan lagi. Sebenarnya banyak sih cerita-cerita kalau misalnya kita kumpulkan ya, kayak pengalamannya orang-orang yang di sini. Ada yang salah satu tukang beca tuh, karena kebelet banget gitu, terus akhirnya pipis. Ceritanya orang ya nih ya. Ceritanya orang, oke. Pipis di gerbang makam. Iya. Awalnya nggak apa-apa, tapi begitu pulang ke rumah terus ngerasain pokoknya badannya nggak enak aja gitu. Oke. Dan panas atau gimana lah gitu. Terus ada juga yang sering ngaku nggak sadar kalau ini makam, terus ngadain hajatan gitu, acara. Oke. Sampai akhirnya jadi kayak ketutup gitu loh, ketutup matanya bahwa ini tuh makam gitu. Ngadain sampai siang sound sistemnya ya, tau lah orang kalau lagi hajatan tuh kayak gimana ya gedenya gitu kan. Terus banyak yang diganggu juga, makanya orang sangat menghindari untuk datang sini gitu. Kalau misalnya bukan urusan untuk mungkin keluarganya dimakamkan di sini gitu kan, atau apalah gitu. Pokoknya ada urusan, bener-bener urusan penting di sini gitu. Menghindari. Tapi yang aku tahu juga ya, dari warga sekitar tuh bisa dibilang ada kayak banyak yang ngunjungin tempat ini juga kayak kita. Tapi maksudnya memang ada yang beda-beda lah. Beda-beda. Ya, secara keyakinan masing-masing gitu. Jadi emang tempat ini tuh bisa dibilang selalu aktif orang yang datang gitu buat ngunjungin, karena buat ngunjungin ke sini itu nggak langsung ke sini gitu. Harus ketemu orang setempat dulu gitu. Yang memang sudah ditugaskan di sini lah. Kayak gitu. Ada yang minta nggak bener, minta apa, pokoknya banyak lah. Banyak gitu. minta ya, pesugihan lah, apapun itu bentuknya gitu. Kita sebutnya, kita samain lah pesugihan gitu. Pesugihan kayak gitu sih. Sini tuh sering. Bener. Dan itu tuh tumbalnya nyawa. Bener. Kayak gitu. Karena nggak tahu ya, di sini tuh kuat banget. Terus bisa saking kuatnya kalau misalnya punya niat jelek, ya kayak itu tuh salah satu niat jelek gitu. Iya benar. Itu akan kerasa banget efeknya gitu. Nah, makanya kayak beberapa orang yang pernah datang ke sini mungkin ada cerita ada yang pernah ambil foto doang gitu. Ya untungnya selama izin nggak masalah gitu, karena udah izin juga. Tadi kita juga udah izin ya. Benar, gitu. Kita udah izin. Jadi jangan sembarangan juga main ke sini. Karena banyak juga cerita yang nggak izin ke sini, niatnya jelek, ya kenapa gitu. Ada yang kesurupannya parah, ada yang ya gitulah, ada yang bahkan sampai meninggal gitu kan. Itu seremnya di situ. Bahkan diingatkan, ada beberapa yang mengingatkan kalau
di sini tuh jangan berpikiran negatif gitu. Jangan kalaupun ketakutan dikontrol lah, jangan terlalu negatif lah pikirannya, nanti bisa kejadian beneran gitu. Itu Malah yang dikhawatirkan kejadian gitu ya. Iya, malah yang dikhawatirkan kejadian. Iya. Oke, Bay. Ya. Kita siap ke dalam lagi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Sebenarnya kalau dari jalan tol sampai menghindari kayak gitu, itu sudah pertanda bahwa dampaknya dari yang ditakutkan orang-orang atau yang efeknya kalau misalnya sampai mengganggu area makam ini tuh udah sebesar itu gitu loh. Karena kayak kita tahu gimana sih perusahaan misalnya kontraktor segede yang mengerjakan jalan tol itu bisa sampai percaya hal-hal gituan gitu. Ya kan itu sampai dia harus ngalah. Sampai harus ngalah. Itu berarti dampaknya udah Luar gede biasa. banget, luar biasa gitu. Nah, salah satu yang aku dapat juga barusan tuh kayak kenapa ini sampai bermasalah? Mungkin salah satunya karena sebenarnya area ini tuh dulu area yang keramat gitu loh. Area di sini nih. Area keramat. Sebelum makam. Apa gimana? Dari dulu sudah makam. Di zaman kerajaan itu, itu sudah makam, cuman untuk orang tertentu doang. Dan itu tuh kayak benteng magisnya tuh kuat gitu loh. Iya, Benteng magisnya kuat. Cuman memang khusus orang tertentu aja makamnya, dan itu ya ada syarat-syarat khusus bahkan untuk dimakamkan di sini, dan ketika itu dijadikan pemakaman umum itu kayak bertabrakan gitu loh, bertubrukan ya efeknya jadi kemana-mana gitu loh. Bener. Tapi dari dulu itu sudah makam, dari zaman kerajaan itu sudah makam. Salah satunya Ki Ageng Medelek itu dimakamkan di sini juga. Di sini juga. Dan ini kita memang di sini paling makam Medelek ini ada salah satu yang terkenalnya banget, yaitu sumurnya. Itu. Jadi, Sumur. Ada salah satu sumur di sini yang memang hampir rata-rata orang setiap kesini pasti ngunjunginnya ini gitu. Sebenarnya di sini, poinnya di sini. Apa kita coba masuk dulu? Iya. Oke. Nah, ini dia salah satu sumur ya. Numpang. Mungkin kali aja kita Bayu bisa nemuin gitu ya. Kenapa sih? Padahal di sini, bro, salah satu tempat pemakaman bisa dibilang umum juga gitu. Tapi kenapa orang-orang sampai kayak takut gitu? Bahkan percaya hal-hal yang kayak gituan gitu. Itu yang bisa dibilang sampai dengan titik ini warga-warga segini bilangnya kalau makam ini angker kayak gitu. Yang kita belum tahu tuh itu gitu. Kenapa? Nah, kira-kira apa kita maju dikit lagi? Iya, boleh. Kita coba lihat dulu kali ya sumurnya. Nah, ini dia salah satu sumurnya, bro. Numpang. Oh, itu ada bekas kembang-kembang. Ini ada kembang-kembang. Orang ini ya. Ya pesugihan tadi atau mungkin minta itu. Minta nggak tahu deh. Ada sesuatu. Mungkin kalau mau tahu detail sejarahnya, ya bisa kita duduk sini dulu Bayu sama si Bandul. Kan komunikasi nih dulu kan. Nanti ada yang ngasih tahu kok. Ini si cewek yang ngasih tahu Pak. Karena memang dari awal kita memang niatnya kan baik, benar. Kita memang nanti saya jadi izin juga tadi karena kita buta apa yang ada di sini, di mana karena teman Silur, saya mau izin sama dia untuk komunikasi sih. Kalau Bayu mau, ya itu nanti dia nggak masuk mungkin atau cuma dibisikin doang. Ya boleh. Terserah Bayu pokoknya. Gimana Bayu? Ya boleh. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kita coba kali ya, bro. Kita bakal coba komunikasi. Kita coba duduk di sini, bro. Oke, bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita nggak macam-macam di sini, nggak niat jelek. Cuman mau tahu cerita sejarah di sini yang belum kita dapat. Dan
menginformasikan orang-orang aja gitu kan niat kita Bang Dul. Niat kita seperti itu semua di sini, jadi tidak ada satupun dari kita yang niatnya jelek atau mau mengganggu lingkungan sini. Pengen lingkungan sini ya udah seperti apa adanya, aman, terjaga, tentram, pengen tahu ceritanya aja. Tempatnya ini dulu bagus gitu, banyak pilar-pilar gitu, ada ukirannya. Ini mungkin seperti dulu zaman ibaratnya seperti Keraton Macan Putih, cuman ini lebih besar. Tapaknya di sini cuman orang tertentu yang boleh masuk, ada ritualnya sebelum masuk, dan itu cuman orang-orang yang benar-benar ilmunya benar-benar ilmunya cukup kuat untuk masuk sini. Semua orang bisa berusaha buat masuk, cuman pasti nggak kuat karena energinya sendiri untuk melindungi tempat ini udah kuat. Itu zaman kerajaan ternyata benar, sekitaran tahun 900-an, tepat setelah kerajaan Mataram. Dan daerah ini Tembelang itu salah satu, itu daerah ibu kota dari kerajaannya. Yang memang di zaman itu tuh banyak orang-orang yang adu ilmu gitu loh. Banyak bekerja sama kerajaan gaib. Jadi itu di tempat ini juga ada gerbang gitu loh, kerajaan gaib. Dan itu aku lihat itu dulu tempat ini tuh kayak nggak tahu kok batu-batuannya itu jadi warnanya kayak gini, tapi dulu tuh kayak berkesan ada emas-emasnya, warnanya oranye kuning gitu, kayak megah gitu loh, tempatnya megah tapi kelihatan kalau tempat sakral gitu, tempat yang dilindungin banget. Terus si pusakanya itu untuk sayangnya salah satu yang Bang, lu megangin tangan kiri gua? Enggak. Ada yang megang? Ada yang megang. Pusakanya itu bisa berjalan dua arah. Kayaknya ada yang ada memang dari kerajaan gaib itu yang nggak benar gitu. Yang nggak benar gitu. Jadi jadi sebenarnya pusaka itu bisa sama-sama kuat, tapi efeknya beda kalau diperlakukan beda. Untuk bisa menjadi pelindung, ngeluarin fungsi sebenarnya dari pusaka itu, Ki Ageng Mendel salah. Menangkapnya itu harus dengan pengorbanan orang gitu, pengorbanan orang-orang sakti. Padahal pusaka itu bisa makin kuat dengan itu. Padahal pusaka itu juga bisa makin kuat kalau
menyelamatkan nyawa orang gitu loh. Jadi kayak apa, kayak bisa bercabang dua gitu loh. Nah sayangnya ketika otomatis kalau ketika harus dapatin kekuatannya sampai segitu gede dan mengorbankan orang-orang yang sakti di kerajaan kan, dia berkurang dong orang saktinya, tinggal Ki-nya sendiri. Di situ sebab hancurnya. Jadi kayak energinya itu energi pelindung tapi yang bukan lagi bagus, itu yang bikin angker. Pelindung sih pelindung, memang pelindung, cuman untuk mendapatkan kekuatan pelindung yang gede itu ambil cara yang salah gitu. Bisa dengan cara yang benar sebenarnya. Dan apa ya, salah satu kayak itu efek rasa bersalah atau apa sih, kayak jadi dengan apa, mengabulkan pesugihan orang-orang yang datang ke sini gitu. Ada, badan gue sakit semua. Kalau udah nggak kuat ya udah. Kupingku panas banget. Kalau udah nggak kuat bilang, maksudnya udahin aja. Terus ada yang genggam tangan kiriku. Sebelah sini. Enggak, bukan. Yang mana? Siku. Siku ini sini. Iya. Sini. Bro, ada yang genggam bro. Bisa lihat sosoknya. Mataku nggak bisa buka mas. Gak usah pakai mata. Itu tak. Tangannya agak kemerahan gitu. Tangannya agak kemerahan. Ada gelang. Nah, Terus bisa tahu namanya Andi. Siapa? Ada pesan juga. Oke. Hah? Udah. Dia di candi dekat di daerah sana banyak ceritanya candi dekat sini. ada candi. Utara. Arah utara ya? Emang ada candi ya? Ada candi. Di dusun dekat sini ada candi. Sakit. Bangunan kerajaannya masih jauh soalnya. Bangunan kerajaannya masih jauh. Setelah candi baru bangunan kerajaan. Di sini memang tempat khusus kayak sembayang gitu, apa istilahnya, semedi atau apa ya? Atau ya tempat itulah. Tahu namanya? Yang siapa? Dia nggak bilang. Nggak bilang. Ada yang mau dipesan buat warga sini mungkin? Jangan kotorin gitu doang. Jangan kotorin. Luas sih maksudnya maknanya. Ya pokoknya jangan, kayaknya jangan macem-macem apapun gitu.
dijaga suci gitulah. Nggak even Sering dibersihkan gitu ya. sering dibersihkan. Bukan cuma area sini tapi seluruh makam yang ada di sini. Ya, Jangan dibuat macem-macem lah ya pokoknya. ya. Jangan buang apapun, kotoran apapun. Iya. Kayak perlakukan kayak tempat ibadah. Iya. Benar-benar seperti kayak tempat ibadah gitu. Iya. Sudah. Kayak tempat ibadah. Kalau bisa masuk area makam, ya makamnya dibenarkan salam, lepas alas kaki, masuk dalam keadaan suci. Ini tempat keramat, Iya. tempat sakral. Sejak awal nih masih sampai sekarang, karena ada pusaka itu bisa di situ karena itu tempat sakral. Ini sebelum masuk ke candi melalui sini dulu ya. Iya. Kalau memang sudah bisa melalui sini baru dia boleh masuk ke candi. Oke. Ada lagi? Sampaikan. Enggak. Udah? Kayaknya Itu aja? Iya. Iya. Terima kasih. Yaudah, makasih. Niatnya baik. Kok sakit sih? Nggak, maksudnya kan meluruskan. Maksudnya biar orang tahu, biar ngelakuinnya bener. Dicengkeram sih. Sudah lagi. Iya. Sebelah kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Masih berat kiri. Panas. Kepala aku panas. Panas. Kembali baik. Sudah kembali. Iya. Oke. Cukup jalan-jalannya. Cukup. Dari tempatnya bagus banget sih. Hijau, luas, terus megah. Cuman berat badannya tiap melangkah lebih jauh tuh kayak berat panas. Cuman sampai di candi. Iya. Candi. Lebih masuk lagi ke Ada kayak kerajaannya benteng. malah lebih berat ya. Iya. Beda, soalnya dia cuman dikhususkan dari sini sampai ke candi aja sih. Jadi mau masuk ke kerajaannya Berat. yang bawah. Satu. Minta tuh. Sorry. Bentar Bay, sorry. Udah. Kamu mau? Udah masih panas Bay, kepalanya. Udah enggak? Aman. Aman. Udah. Lagi santai. Santai dulu dah. Dulu dah. Bentar. Jadi gitu kalau dulu zaman Nyalain, Cong. Udah. Nyalain, udah. Oh. Udah. Udah. Biar tenang. zaman dulu kayak apa
Dulu kan mungkin karena ini udah jadi makam ya, kayak orang dikubur gitu, ditimbun gitu. Kalau dulu tuh ini kan agak posisinya agak atas gitu, jadi ada kayak tangga gitu. Terus ubin yang modelnya sih masih dari batuan kayak gini, cuman dari depan orang-orang tuh sudah lepas sepatu. Dari depan tadi Dari opening. depan, dari Opening bukan lebih sana lagi. Lebih sana lagi. Itu udah lepas sepatu untuk masuk area sini. Jadi bener-bener diperlakukan kayak tempat ibadah. sakral, tempat ibadah gitu. Orang bertapa, orang ini gitu. Iya. Dengan sekarang kan ya udah jadi pemakaman umum, jadi ada yang mungkin, makanya tadi aku kan sempat hampir buang di sini, cuman berat gitu loh rasanya. Makanya aku tunggu sampai ujung tadi yang deket jalan tol itu baru aku buang ke sana gitu. Nah itu ya karena tempat ini sesuci itu gitu. Tuh jadi harapannya kalau misalnya bisa untuk jadi nggak angker, kalau diperlakukan kayak gitu, jadi seperti Hastorenggo kita copot sepatu di depan nggak sih? Iya, Nah, tahu. persis Dari kayak pintu gitu. masuknya Dari pintu masuk kita udah copot sepatu. Kita bener-bener mensakralkan itu. Memang tempat ini harus digitukan gitu loh. Dan ya nggak dipakai buat tempat yang macam-macam sih pastinya. Iya, macam-macam terutama apalagi gitu. Itu yang susah. Kayak bersuci. Ini kan ada airnya sebenarnya di bawah. Di bawahnya ada iya, airnya. Jadi Oke. jernih banget sih, kayak kita minum air di gunung gitu ya. Sebenarnya gitu. Jadi sebelum orang masuk ke candi untuk beribadah di candi situ, dia pasti bersuci dulu di sini. Seperti itu sih awalnya. Nah, habis itu habis ke sana barulah dia baru bisa masuk ke Kerajaan. tempat kerajaan. Berarti awalnya dari sini dulu. Awalnya dari sini dulu. Sini dulu. Memang, anggap aja pintu depan lah. Pintu depannya Gitu ya. sini dulu. Depannya sini. Baru lari ke candi. Iya, lari ke candi itu. Ini kayak ya tempat ibadah lah, kayak mau ke masjid kan. Iya. Kita kan wudhu dulu nih. Di sini tempat wudhunya. Wudhunya di sini. Dari sumur ini. Dari sumur air. Makanya sumur kan air. kalau Pak Yulia tadi kan agak naik kan. Iya. Itu baru dia. Oke. Iya. Jadi makanya apalagi kalau sampai ada orang yang pipis di sini ya, itu kenapa itu ya wajar gitu. Ini jangankan pipis kan, buat buang ini aja Sembarangan, di tempat ibadah nggak boleh gitu. Tuh. Oke. Itu sih. Ya itu sih PR untuk orang desa sini sih. Iya, kayak gitu. Selama ini orang kesini kan cuman hanya nyari sesuatu. Sesuatu aja. Katanya sesungguhnya Minta-minta lah gitu. Itu yang jarang di ini kan. Iya. Ya semoga dengan tayangan kita mau dibersihkan sih lokasi ini. Benar. Iya, kayak gitu. Gitu sih. Oke, udah kuat berdiri. Udah Kita insya Allah. sekalian ini aja ya. Iya. Oke, bye. Yo. Akhirnya. Jadi gimana ya, Bro? Ya gitu sih ceritanya ya. Iya. Tapi gue seneng sih kayak sampai akhir tahu cerita lengkapnya, tapi dalam kondisi sadar gitu Iya. loh. Jadi nggak diceritain dari kru. Ya itu sih yang bikin gue anjir, gue kayak ngedengerin lu kondisinya sadar soalnya gitu. Kayak lu negor gue tadi, tangan gue ada yang megang nih siku gue. Ya itu sadar maksud gue. Kan biasanya gue takutnya ya cerita masuk kayak gitu. Nah ini sampai akhir kan. Iya sih. Mungkin dari lu bisa ngejelasin ininya aja ya, keseluruhannya aja lah ya. Biar tadi soalnya kita udah jelasin ya. Udah jelasin jadi sebenarnya. keseluruhannya. Kesimpulannya. Tempat ini tuh dulu sakral banget gitu, kayak tempat ibadah gitu. Dan tadi dipesankan untuk ya diperlakukan seperti itu gitu, seperti tempat sakral, dibersihkan, dijauhkan dari kegiatan apapun yang mengotori gitu. Baik mengotori secara fisik atau perbuatannya memang kotor gitu ya, kotor tanda kutip gitu. Itu jauhin. Terus ya cerita ada pusaka yang ngelindungin sini itu yang membuat tempat itu angker karena cara mendapatkan energinya yang nggak benar gitu. Dan sebenarnya bisa untuk tetap ngelindungi, tapi efeknya bagus, energinya jadi tidak menimbulkan angker itu. Ketika kebersihannya dijaga,
Terus desa sini juga orang-orangnya ngelakuin hal-hal baik, itu tuh bikin energi ke si pusakanya itu jadi lebih positif gitu. Oke. Jadinya si pusaka itu membentengi ini energinya juga positif, bukan dibentengi dengan Cara yang angker salah gitu. gitu ya. sorry. Ya. Ya itu sih. Intinya kayak gitu. Ya pokoknya pesan yang cukup lumayan positif banget lah ya. Iya, positif banget. Ya gimana biar bisa tempat ini tuh nggak selalu dibilang paling angker lah, negatif atau apa ya, dengan cara itu kayak gitu. Kita cobalah ya kayak gitu. Iya. Dengan Gitu. adanya kayak gini kan, jadi kita juga tahu kan buat Iya. penonton-penonton juga gitu. Jadi bisa tahu kalau mau ke sini ya tolong berlaku sopan kayak gitu. Jadi nggak buat macem-macem lah kalau bisa. Ya, Kayak gitu sih. seperti biasa rating. Rating aja langsung ya. Dari Bayu berapa? Sorry. Dari aku tempatnya angker sih. 8. 8. Aku 100 sih. Gitu sih. Kenapa tuh? Enggak, tak 100 aja sih. Gak tahu. Tapi makamnya beda soalnya ya. Makamnya Sama beda. Astorenggo tuh beda. Dia tuh beda. Kita Bener-bener, enteng ya jalan gitu cerita. Ngerasainnya kayak yang emang bener-bener udah merinding, kayak wangi banget. Iya. Kayak gitu. Beda deh pokoknya. Beda. Makamnya beda pokoknya. Dan Emang bener. antar satu makam sama makam lain kan nggak ada pembatas Nggak ada, luas kan? nggak ada, di sini Jadi nggak takut ada. gitu kalau nginjek atau apa gitu. Nanti ada kok, maksudnya tadi ada ya pokoknya. Footage-footage tuh banyak kayak gitu. Banyak nah itu. Gitu. Oke, langsung aja kita kasih tahu penonton. Buat penonton yang belum nonton PMAM dari season pertama sampai dengan season 5, itu ditonton dulu aja dulu, gitu. Dan kita mau ngasih tahu sekali lagi buat yang nanyain semua PMAM, kita tuh tayang 2 minggu sekali. Betul. Jadi kita bukannya berhenti, tapi 2 minggu sekali. Soalnya minggu banyak banget Bay yang ya PMAM udah nggak ada ya, PMAM itu banyak banget Bay. Apalagi yang tiba-tiba nonton yang season kita itu tuh. Bener, Ya itu tuh bener. yang ngep itu. Iya. Jadi bukannya nggak ada, tapi tayangnya memang 2 minggu sekali kayak gitu. Jadi sebulan cuma ada 2 kali kayak gitu, selang-seling. Bukannya nggak ada. Jadi berharap sabar lah pokoknya. Ya, sabar. Nanti kalau kitanya udah kuat gitu kan. Kitanya udah pokoknya udah kuat semuanya lah. Kita seminggu sekali deh. Iya. Kayak gitu. Oke, penonton tonton aja setia. terus. Jangan Pokoknya kita ingetin lagi sekali lagi, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. PMAM kan main. Peace. Salam damai untuk negeri kita tercinta. Dadah.